Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 19 dan 20 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan Lin Ji-xiao yang menaruh dendam besar kepada Qinan karena sekarang dia akan tidak bisa memasuki aula istana lagi seumur hidupnya. Kemudian sang MC yang mendapatkan token para penatua dari Pak Tua Botak. Lalu sang MC Qinan memasuki lantai 3 aula istana dengan token tersebut. Di sana Qinan berkenalan dengan senior Yang, seorang murid batin dan juga salah satu dari 10 jenius teratas. Kemudian kita juga sudah diperlihatkan dengan tes Pulau Piantin yang akan segera dibuka. Namun Lin Ji-xiao kembali berulah dengan membuat semua murid untuk menargetkan Qinan di Pulau Piantin nanti. Sebelum akhirnya semua murid pun diteleportasi ke alam Piantin. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Sementara di Pulau Piantin saat ini semua murid diteleportasi ke tempat yang acak. Qinan terlihat sampai di suatu tempat dan langsung mendapat serangan dari seekor monster iblis harimau. Namun Qinan dengan mudah memotong harimau itu menjadi 2 bagian. Selain manusia, bahaya lain di Pulau Iblis ini adalah monster iblis. Qinan langsung merilis mata Dewa Perang untuk memata-matai area di sekitarnya. Segera sebuah bunga ungu muncul di persepsi Qinan, yang mana bunga ungu itu merupakan sejenis rumput roh yang mampu meningkatkan kultivasi. Ketika Qinan baru saja memetik bunga ungu tersebut, tiba-tiba seorang jenius mendatangi Qinan. Dia bermaksud untuk membunuh Qinan agar bisa mendapatkan hadiah besar dari Lin Ji-xiao. Namun ketika pria itu melihat bunga roh ungu di tangan Qinan, seketika saja dia dipenuhi keserakahan. Dia sangat senang. Inilah yang disebut tenggelam sambil minum air. Tidak hanya mendapat hadiah dari Lin Ji-xiao, tetapi aku juga akan mendapat rumput roh ungu. Memikirkannya, pria itu langsung melayangkan serangannya kepada Qinan. Semua serangannya dengan mudah diblokir oleh Qinan. Bahkan ketika Qinan menyerang balik, sontak saja pria itu pun berhasil dikalahkan. Menyadari dirinya bukan lawan Qinan, pria itu menampilkan jurus 1000 langkah untuk melarikan diri. Namun tentu saja Qinan tidak akan melepaskannya dan langsung menghabisinya. Kemudian Qinan menyerap bunga roh ungu tersebut, tetapi yang terjadi adalah Qinan tiba-tiba merasakan rasa sakit yang sangat tajam seperti jarum yang menusuk-nusuk tubuhnya. Namun dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Qinan berhasil menyempurnakan bunga roh ungu tersebut. Dan setelah sepenuhnya menyerap bunga roh itu, akhirnya Qinan berhasil menerobos ranah body tempering tingkat 6. Xiaoling tiba-tiba muncul dan dia tak menyangka Qinan berhasil melakukan terobosan. Namun dia tetap menyayangkan, walaupun kamu telah melakukan terobosan, Qinan, kamu tetap saja tidak akan bisa lolos dari pengejaran banyak orang. Qinan berterima kasih karena Xiaoling telah mengingatkannya seraya akan pergi. Namun Xiaoling tiba-tiba menghentikan langkah kaki Qinan dan dia menawarkan kerjasama dengan Qinan untuk bisa mendapatkan token Qinglong. Qinan setuju saja bekerja sama dengan Xiaoling. Terlebih lagi Xiaoling ini adalah adik dari Nona Xiao Qingsui. Mereka berdua pun segera bergegas pergi. Di perjalanan, Xiaoling memberitahu Qinan bahwa dia sebelumnya memiliki peta, yang mana peta itu mencatat lokasi di mana token Qinglong berada. Tapi sayang peta itu direbut darinya oleh Wang Meng, salah satu dari 10 master teratas.
Jadi sekarang tujuan mereka adalah merebut kembali peta tersebut dan mendapatkan token Qinglong. 这还多亏了萧冷那个蠢货。我们怎么合作？万象堂走了。 Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Wang Meng berada. Xiao Leng yang tiba lebih dulu langsung melayangkan serangan kepada Wang Meng seraya meminta, kembalikan peta milikku. Tidak lama Qinan juga muncul di medan perang. Kemunculan Qinan malah membuat Wang Meng dan bawahannya tertawa meremehkan. Aku kira siapa, ternyata hanyalah sampah. Xiao Leng tidak mau berbicara omong kosong, dia hanya ingin peta miliknya dikembalikan. Namun Wang Meng tentu saja tidak sudi untuk memberikannya. Dia memperingatkan Xiao Leng bahwa sebelumnya aku membiarkanmu tetap hidup hanya karena aku memberikan wajah kepada kakakmu. Tapi jika kamu benar-benar ingin mati, maka aku akan mewujudkannya. 羞辱我，今日我必杀你！我偏就要仗着人多欺负你。废话少说。秦南，嘿嘿嘿，我饶你一命。王猛 Sadar bahwa omong kosong tidak berguna, Qinan langsung saja menantang Wang Meng untuk bertarung dengannya. Di samping Xiao Leng langsung mengingatkan Qinan bahwa Wang Meng memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Walaupun kamu menerobos, kamu masih bukan lawannya. Tapi Qinan meminta Xiao Leng untuk jangan khawatir, karena aku tidak akan kalah. Melihat Qinan yang sangat meremehkannya, Wang Meng tidak senang dan langsung melayangkan serangan pamungkasnya yang disebut jurus pedang es 3000 kaki. Xiao Leng yang mengetahui bahwa ini adalah ranah tertinggi dari jurus pedang es pun meminta Qinan untuk segera berlari menghindarinya. Namun Wang Meng tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Qinan untuk bisa menghindar. Tetapi faktanya, Qinan sendiri tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Akhirnya di sini Qinan langsung menampilkan teknik pedang, yaitu pedang dan manusia menyatu. Dua niat pedang itu pun bertabrakan di udara, sehingga menimbulkan ledakan yang amat sangat besar. Dan setelah itu kemudian... Ya, Wang Meng terpotong menjadi dua bagian oleh niat pedang Qinan dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan itu membuat Xiao Leng benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Meng akan terbunuh hanya dengan satu ayunan pedang. Kalahnya Wang Meng membuat para bawahan yang mengikutinya menjadi ketar-ketir. Mereka langsung berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi tentu saja Qinan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung melayangkan aura pedang yang keluar dari tangannya untuk menghabisi mereka semua. Hal itu pun kembali membuat Wang Leng terkejut. Namun Qinan mengingatkan Xiao Leng untuk jangan diam saja. Cepat cari peta, token Qinglong, dan juga harta mereka semua. Sesaat kemudian beberapa pil token Qinglong dan juga petanya telah dikumpulkan. Qinan melihat peta tersebut dan mendapati ada sebuah bunga teratai yang ditandai pada peta ini. Membuat Qinan bertanya kepada Xiao Leng, bunga teratai macam apa ini? Xiao Leng menjelaskan bahwa itu disebut bunga teratai emas 3 kelopak. Siapapun yang menyerapnya maka akan dapat meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika bunga teratai 3 kelopak ini dilelang, maka itu setidaknya bernilai 2000 koin emas. Mendengar itu, Qinan memutuskan bahwa dia selanjutnya akan mengincar teratai emas 3 kelopak ini. Tetapi untuk sekarang, aku akan meningkatkan kultivasiku terlebih dahulu. Sementara Xiao Leng, dia meminta maaf karena sebelumnya dia telah meremehkan Qinan. 你太不懂隐忍了。现在不急，看看今天收获的。Qinan kemudian bersila mengeluarkan semua pil yang telah dia panen sebelumnya dan memberikan semua pil itu kepada Martial Spirit Dewa Perang. Sebelum akhirnya setelah menyerap semua pil tersebut, Martial Spirit Dewa Perang pun naik level ke tingkat 9. Setelah Martial Spirit Dewa Perang naik level ke tingkat 9, seketika kecepatan latihan Qinan pun meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Dan juga Martial Spirit Dewa Perang memberikan esensi murni timbal balik kepada Qinan.
Segera Kinan pun menyerap semua esensi murni tersebut dan akhirnya berhasil menerobos ke ranah body tempering tingkat 7. 惊人的修炼速度，比之前快了数。多亏这股灵气，战魂晋级。多亏丹药，我们立刻。 Melihat Kinan yang sudah menerobos ke ranah body tempering tingkat 7, membuat Xiaoleng kembali dikejutkan lagi. Namun Kinan tidak memperhatikan keterkejutan Xiaoleng sedikit pun. Kinan hanya mengatakan bahwa selanjutnya kita akan bergegas ke tempat bunga teratai emas 3 kelopak itu berada. Saat ini penglihatan Xiaoleng terhadap Kinan pun berubah sepenuhnya. Xiaoleng mengerti bahwa Kinan tidak sombong untuk menyinggung Lin Jixiao, tetapi Kinan benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa bersaing dengan Lin Jixiao. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di tempat bunga teratai itu berada. Akan tetapi, di sana terlihat sudah banyak orang yang berkumpul. Dan terlihat juga di depan semua orang, ada sungai gumpalan darah, yang mana sungai tersebut mengandung banyak racun. Akhirnya mereka berdua hanya bisa bersembunyi di kejauhan dan melihat perubahannya. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di sana, yang mana diketahui wanita itu bernama Chu Yun. Kita panggil saja Nona Chu Yun. Nona Chu Yun ini juga merupakan salah satu dari 10 master teratas. Dikabarkan basis kultivasi Nona Chu Yun ini telah mencapai ranah body tempering tingkat 8. Kedatangan Nona Chu Yun juga langsung menarik perhatian semua orang. Persepsi Nona Chu Yun ini cukup tajam. Dia pun langsung menyadari bahwa ada 2 orang yang sedang bersembunyi di kejauhan. Dia akhirnya meminta kedua orang tersebut untuk keluar. Menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui oleh Nona Chu Yun, Kinan dan Xiaoleng pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menampakkan sosoknya di hadapan semua orang. Melihat Kinan, tentu saja beberapa orang di sana memiliki niatan untuk maju dan membunuh Kinan agar bisa mendapatkan hadiah besar dari Lin Jixiao. Akan tetapi ketika melihat bahwa Kinan bersama Xiaoleng, mereka menjadi tidak berani. Karena Xiaoleng juga adalah salah satu dari 10 master teratas. Sementara Nona Chu Yun dia langsung menyapa Kinan dengan mengatakan bahwa sepertinya kamu mendapatkan beberapa keuntungan di Pulau Piantin ini sehingga dapat mencapai ranah body tempering tingkat 7 dengan cepat. Gadis kecil ini sangat mengaguminya. Namun mendengar pujian itu, Kinan sontak saja menatap dingin ke arah Nona Chu Yun. Karena Kinan masih tidak tahu apakah Nona Chu Yun ini musuh atau bukan. Melihat tatapan sinis dari Kinan, Nona Chu Yun langsung menjelaskan kepada Kinan bahwa aku diperintahkan oleh senior Yang untuk membantu Kinan di Pulau Piantin ini. Akhirnya Kinan pun memberi hormat kepada Nona Chu Yun seraya menitipkan rasa terima kasihnya kepada senior Yang. Tiba-tiba sebuah tawa bergema disertai dengan munculnya sosok pria pendek yang memakai jubah. Pria ini bernama Yingsa. Begitu muncul, tatapan Yingsa langsung tertuju kepada Kinan. Dia langsung memberi Kinan waktu 3 kali waktu bernapas untuk segera berlutut kepadanya, lalu dengan patuh ikut dengannya. Tapi jika tidak, maka jangan salahkan diriku karena akan bertindak kejam. Kinan yang menyadari bahwa pria ini datang khusus untuk mencarinya pun langsung mencibir. Dari mana datangnya pria pendek ini sehingga berani berbicara arogan di depanku? Di samping, Xiaoleng langsung mengingatkan Kinan untuk jangan gegabah. Karena pria pendek ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Bahkan aku sendiri pun tidak yakin untuk bisa mengalahkannya. Tatapan Yingsa sontak saja menjadi sangat tajam. Yingsa mengancam bahwa aku sangat membenci orang yang menyebutku orang pendek. Siapapun yang menyebutku orang pendek, maka aku akan membakarnya sampai menjadi abu. Di sini Nona Chu Yun meminta Yingsa untuk berhenti. Karena Kinan adalah temanku. Jika kamu menargetkan Kinan, maka aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan Kinan untuk melawanmu. Namun Kinan menghentikan Nona Chu Yun. Kinan langsung mengatakan kepada Yingsa
Karena kamu ingin membunuhku, maka itu juga tergantung apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Segera Yingsa pun langsung melayangkan serangannya kepada Qinan dan terjadilah baku hantam. 秦南，喏，夺命锁魂链。魂合一，不过如此。秦南，变闪步。 Semua serangan Yingsa tidak bisa melukai Qinan sedikit pun. Bahkan jurus andalan Yingsa yang bernama jurus rantai jiwa mematikan tidak dapat mematahkan pertahanan Qinan sedikit pun. Dan malah rantai jiwa tersebut dihancurkan oleh Qinan. Namun di sini Yingsa tiba-tiba saja melirikan diri. Karena dia sadar betul tidak mungkin dia bisa membunuh Qinan sekarang. Karena sekarang ada Nona Chuyun dan juga Xiaoleng yang siap bergerak ketika Qinan dalam bahaya. Dia pun berteriak dari kejauhan kepada Qinan bahwa di lain hari aku tidak akan melepaskanmu. Melihat Yingsa melarikan diri, segera Qinan mengejarnya. Ini bukanlah tempat yang kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Melihat Qinan yang mengejar Yingsa sendirian, membuat Nona Chuyun mencibir. Qinan ini benar-benar mengejar Yingsa, itu hanya mencari kematiannya sendiri. Saat ini Yingsa berhenti di sebuah pohon. Dia memarahi dirinya sendiri karena gagal membunuh Qinan. Namun di pertemuan berikutnya, dirinya tidak akan melepaskan Qinan dan akan membiarkan bocah itu melihat kekuatannya yang sebenarnya. Akan tetapi, Qinan tiba-tiba saja muncul di belakangnya, membuat Yingsa langsung terkejut, tidak menyangka bocah ini akan berani mengejarnya sendirian. Namun Qinan yang tidak ingin berbicara omong kosong pun langsung menegaskan bahwa jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Akhirnya Yingsa mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya dan baku hantam pun kembali dilanjutkan. Huangji, Inlei Lihui. Pada akhirnya Qinan berhasil mengalahkan Yingsa. Bahkan di pertarungan sebelumnya untuk bisa mengalahkan Yingsa dengan cepat, Qinan bahkan mengeluarkan martial spirit dewa perang. Di tempat sebelumnya, terlihat semua orang membicarakan Qinan dan Tuan Yingsa yang bertarung sudah hampir waktu satu batang dupa. Tetapi apakah masih belum ada pemenangnya? Sementara Nona Chuyun, dia sudah sangat yakin bahwa Qinan pasti akan kalah. Jika tidak mati, Qinan pasti akan terluka parah. Namun Nona Chuyun bergumam, Qinan, tolong jangan mati. Karena jika kamu mati, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada senior Yang? Iya. Tidak lama waktu berselang, semua orang melihat Qinan memangku mayat Yingsa. Hal itu membuat semua orang terkejut, tidak menyangka Qinan dapat membunuh Tuan Yingsa. Sementara Qinan, dia mengatakan bahwa orang bernama Yingsa ini cukup bagus. Dia memiliki 100 pil Xiantian dan juga 2 token Qinglong. Orang ini memang layak menjadi salah satu dari 10 master teratas. Qinan berkata seperti itu dengan santai, tetapi itu membuat semua orang terpana. Xiaoleng juga tidak menyangka Qinan benar-benar dapat membunuh Tuan Yingsa. Sementara Nona Chuyun berkata, Tuan muda Qinan, kamu benar-benar bersembunyi sangat dalam. Bahkan Yingsa pun ternyata bukanlah lawanmu. Di saat itu tiba-tiba bunga teratai emas mekar dengan cahaya kekuningan yang menyilaukan. Terlihat ada 3 kelopak pada bunga teratai emas tersebut. Tatapan semua orang langsung tertuju kepada bunga teratai itu. Qinan, Nona Chuyun, dan Xiaoleng bekerja sama untuk mengambil bunga teratai emas itu. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan bunga teratai emas. Qinan lalu membawa Nona Chuyun dan juga Xiaoleng mencari tempat tersembunyi untuk bisa menyerap bunga teratai emas. Namun mereka tidak sadar bahwa ada seorang lelaki tua yang selalu memperhatikan mereka bertiga. Lelaki tua itu tertawa. Akan tetapi untuk sekarang, masih belum diketahui siapakah identitas lelaki tua ini. Setelah mendapatkan tempat yang dirasa aman,
Kinan kemudian bersila dan mulai menyerap bunga teratai emas. Setelah menyempurnakan sebentar, Kinan menyadari bahwa bunga teratai emas ini memiliki aura esensi yang sangat murni, dan ini dapat mengkonsolidasikan kultivasinya yang sebelumnya meningkat terlalu cepat, sekaligus juga dapat meningkatkan kekuatan dan juga kultivasi Kinan ke tingkat selanjutnya. Kinan pun menjadi sangat senang. Itu layak menjadi bunga teratai emas yang legendaris karena memiliki efek yang sangat menakjubkan. 看看这传说中的3瓣金莲，届时便能突破到。关这么久了，我也不知道。 Di lain sisi, Nona Chuyun dan Xiaoleng telah selesai menyerap bunga teratai emas bagiannya. Akan tetapi mereka masih menunggu karena Kinan masih belum selesai di dalam penyempurnaannya. Mereka berdua pun terherman-herman mengapa Kinan sangat lama sekali. Beberapa saat kemudian gua tempat Kinan berada pun bergetar. Kemudian sosok Kinan keluar dari gua tersembunyi tersebut. Ketika melihat Kinan lagi, Nona Chuyun dan Xiaoleng sontak saja terkejut. Karena mereka dapat merasakan kekuatan Kinan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan juga telah sepenuhnya menyempurnakan bunga teratai emas. Nona Chuyun bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kinan berpikir, tes Pulau Tiantin hanya tinggal tersisa 10 hari lagi. Dan mereka harus memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk mendapatkan token Qinglong sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum mencari token Qinglong, mereka harus mencari petanya terlebih dahulu. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba... 们3个谁是秦呢？ Yah, tiba-tiba seorang lelaki tua menghampiri mereka bertiga. Lelaki tua itu berkata, siapa dari kalian bertiga yang bernama Kinan? Mendengar itu Kinan langsung melangkah maju, memberi hormat kepada lelaki tua itu seraya berkata, junior adalah Kinan. Junior tidak tahu kenapa senior mencari junior. Namun Kinan di dalam hatinya bergumam bahwa lelaki tua ini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Dan bahkan itu setingkat lebih tinggi daripada Pak Tua Botak. Lelaki tua itu meminta Kinan untuk ikut bersamanya. Akan tetapi Kinan yang tidak mengetahui apa asal-usul dan juga identitas lelaki tua itu pun menolak untuk ikut bersamanya. Alhasil lelaki tua itu menjadi sangat marah dan lalu mengeluarkan sedikit auranya untuk menggertak Kinan. Di sini Pak Tua itu mengatakan bahwa aku tahu kamu memiliki token saudaraku, tetapi walaupun kamu memiliki token saudaraku, itu tidak berarti bahwa kamu bisa menolakku. Mengetahui bahwa lelaki tua ini mengenal dirinya karena token pemberian dari Pak Tua Botak, membuat Kinan sadar bahwa lelaki tua di depannya ini kemungkinan besar adalah kakak laki-laki dari Pak Tua Botak. Akhirnya Kinan memberi hormat kepada lelaki tua itu dan bersedia ikut bersamanya. 是晚辈不能从命。后来吧，至于你们俩， Lelaki tua itu akan membawa Kinan. Namun sebelum pergi, lelaki tua itu meminta Xiaoleng dan Nona Chuyun untuk menunggu di sini. Namun agar kalian berdua tidak bosan menunggu di sini, aku akan memberi kalian berdua 2 buku gulungan kuno untuk kalian berdua berlatih. 给你们 Setelah menerima 2 gulungan itu, seketika saja Nona Chuyun dan Xiaoleng pun terkejut-kejut. Karena gulungan ini bukanlah gulungan biasa. Pasalnya gulungan ini adalah catatan latihan kultivasi bagi seorang ahli Martial King. Hal itu pun membuat Nona Chuyun bertanya-tanya, siapakah lelaki misterius itu dan juga apa hubungannya lelaki misterius itu dengan Kinan. 也给了我们。就是接下来。 Sementara Kinan saat ini dibawa oleh lelaki tua itu ke suatu tempat. Lelaki tua itu mengatakan kepada Kinan, pasti kamu penasaran dan bertanya-tanya kenapa aku membawamu. Tetapi kamu tidak perlu bertanya, karena selanjutnya selama kamu bisa melakukan apa yang aku katakan untuk menyenangkanku, maka aku akan memberimu sesuatu yang sangat besar. Tetapi ngomong-ngomong, martial spiritmu sebelumnya jelas-jelas hanya merupakan martial spirit tingkat 8. Tetapi bagaimana sekarang itu bisa menjadi martial spirit tingkat 9? 不必多问，多语吧。 你在跟踪我？ Mendengar itu Kinan terkejut dan langsung menyadari bahwa lelaki tua ini telah lama mengikuti dan memperhatikannya. Tetapi Kinan
tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Karena lelaki tua ini gondrong, maka kita mulai saat ini akan memanggilnya Pak Tua Gondrong. Pak Tua Gondrong yang tahu bahwa Kinan tidak ingin mengatakan rahasianya, maka Pak Tua Gondrong pun tidak bertanya lagi. Sekarang Pak Tua Gondrong mulai menjurus kepada maksud dan tujuannya, yang mana kemudian dia mengeluarkan batu bulan sabit biru miliknya untuk mengecek talenta 5 bakat Kinan. Namun sepertinya batu ini tingkatannya lebih tinggi daripada batu sabit laut biru milik Pak Tua Botak. Pak Tua Gondrong menjelaskan bahwa Kinan hanya perlu menempelkan tangannya pada batu ini dan aku akan melihat warna apa yang didapatkan olehmu. Dan setelah itu, aku akan memberimu harta berdasarkan warna yang kamu dapatkan. Dan selama kamu mencapai warna tertinggi yaitu warna ungu, maka aku akan menerimamu sebagai muridku. Kinan yang mendengar penjelasan dari Pak Tua Gondrong pun langsung mengerti semuanya. Akan tetapi, Kinan yang sebelumnya telah menghancurkan batu bulan sabit biru milik Pak Tua Botak pun langsung mengatakan, apakah jika aku sampai menghancurkan batu sabit laut biru milik Pak Tua Gondrong, apakah Pak Tua Gondrong akan meminta kompensasi dariku? Pak Tua Gondrong yang mendengarnya pun merasa tidak mungkin jika batunya bisa dihancurkan. Alhasil dia meminta Kinan untuk jangan khawatir. Tetapi jika sampai batu sabit laut birunya hancur, maka aku akan memberimu gulungan rahasia kuno yang legendaris. Setelah memverifikasi itu, Kinan pun menjadi bersemangat dan tanpa khawatir langsung mulai menempelkan tangannya kepada batu bulan sabit biru tersebut. Sementara Pak Tua Gondrong dia melihat dari samping. Ketika Kinan mendapatkan warna normal, Pak Tua Gondrong mengatakan bahwa bakat Kinan tidak buruk. Akan tetapi ketika Kinan mencapai warna ungu, ekspresi Pak Tua Gondrong pun mulai berubah. Tidak menyangka bahwa bakat Kinan sangat tinggi. Akan tetapi sesaat berikutnya, mata Pak Tua Gondrong tiba-tiba terbuka lebar ketika melihat batu bulan sabit birunya mulai retak sebelum kemudian hancur. Pak Tua Gondrong tentu saja dibuat sangat terkejut, tidak menyangka bahwa batu sabit laut birunya akan hancur. Namun Kinan memegang kepalanya dan meminta maaf karena diriku tidak sengaja menghancurkan batu sabit laut biru milik Pak Tua Gondrong. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.